Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas C yang beranggotakan Silva, Inggrina, dan Namira akan menjelaskan tugas akhir statistika 2 kami mengenai uji Krauss-Wallis. Di tugas akhir ini, kami mengambil data dari salah satu skripsi di mana uraian masalahnya yaitu terdapat berbagai macam metode yang termasuk dalam pembelajaran kooperatif. Dua di antaranya adalah Think Pair Share atau TPS dan Student Teams Achievement Division atau STAD. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai perbedaan hasil belajar di antara siswa yang mendapatkan pembelajaran metode kooperatif TPS dengan STAD. Variabel dan metode. Variabel yang dipakai adalah variabel bebas, yaitu pembelajaran ketiga menggunakan metode kooperatif TPS, dan pembelajaran ketiga menggunakan metode kooperatif STAD. Variabel terikatnya adalah hasil belajar ketiga menggunakan metode kooperatif TPS, dan hasil belajar ketiga menggunakan metode kooperatif STAD. Metode yang digunakan dalam skripsi adalah metode penelitian ini merupakan true experimental design. Ada 3 kelompok penelitian, yaitu eksperimen 1 menggunakan metode TPS, eksperimen 2 menggunakan STAD, kemudian kontrol menggunakan metode expository. Penentuan kelompok sampel dilakukan secara random atau acak. Berikut adalah data yang kami gunakan. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis deskriptif pada ketiga data tersebut. Analisis deskriptif ini melalui link lengtest.jp. Kemudian setelah itu, kalian bisa mengklik Basic Statistik Calculator. Lalu akan muncul halaman seperti ini. Lalu kalian copy paste data dari Excel ke sini. Setelah itu, setelah copy paste, maka akan langsung muncul histogram, box plot, dan juga deskriptif statistiknya. Setelah muncul semuanya, kalian bisa langsung copy paste data tersebut. Teman-teman bisa melakukan hal yang sama pada data-data selanjutnya. Kemudian didapatkan kesimpulannya dari analisis deskriptif ini. Berdasarkan data-data tersebut, menunjukkan bahwa kelompok eksperimen 1 mempunyai rata-rata 76,36 dengan nilai maksimum 85, nilai minimum 62, dan standar deviasi 4,54. Pada kelas eksperimen 2, rata-ratanya 82,05 dengan nilai maksimum 92, nilai minimum 69, dan standar deviasi 5,20. Sedangkan pada kelas kontrol, rata-ratanya 74,02 dengan nilai maksimum 85, nilai minimum 65, dan standar deviasi 6,00. Pertama-tama kita akan melakukan uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov di website Social Science Statistics. Sebelumnya kita harus melakukan hipotesis terlebih dahulu. H0-nya data berdistribusi normal, H1-nya data tidak berdistribusi normal. Lalu kita menggunakan alfa 0,05. Lalu untuk statistik uji dan kriteria uji, teman-teman bisa langsung masuk ke website www.socialstatistic.com, lalu langsung masuk ke kalkulator, lalu cari the Kolmogorov-Smirnov test of normality. Seperti ini teman-teman tampilannya, bisa langsung copy paste. Kita mulai dari yang eksperimen 1 ya, kita pastekan di tempat yang sudah disediakan, lalu calculate. Dan di sini teman-teman bisa dilihat nilai KS-nya itu 0,25, lalu p-value-nya 0,017. Teman-teman bisa melakukan hal yang sama untuk kelompok lainnya. Maka di sini sudah diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnovnya dan p-value-nya dari setiap kelompok. Untuk kriteria uji tolak H0 jika ada salah satu dari kelompok yang memiliki p-value kurang dari alfa. Karena kelompok eksperimen 1 p-value-nya kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya, kami yakin 95% data tidak berdistribusi normal. Kenapa 95%? Karena di sini kami menggunakan alfa 5%. Jadi 100% dikurangi 5% yaitu 95%. Selanjutnya, dilakukan uji homogenitas menggunakan Lipin's test di website yang sama. Untuk hipotesis, H0-nya data ketiga kelompok memiliki asumsi variansi homogen. H1-nya minimal ada satu variansi yang berbeda. Alfanya 0,05. Lalu untuk statistik uji dan kriteria uji, kami lakukan bersang pasangan. Jadi karena ada 3 kelompok, maka terdapat 3 pasangan, yaitu eksperimen 1 dengan eksperimen 2, eksperimen 1 dengan kontrol, dan eksperimen 2 dengan kontrol. Teman-teman bisa langsung masuk lagi ke yang website tadi, Social Science Statistics, lalu klik kalkulator, teman-teman bisa langsung cari reference test of homogeneity. Seperti ini teman-teman tampilannya. Kita masukkan data pasangan kelompok, kita mulai dari pasangan eksperimen 1 dengan eksperimen 2. Eksperimen 1 di sampel 1, lalu eksperimen 2 kita input di sampel 2, lalu calculate. Teman-teman bisa lihat di sini outputnya ada F rasionya 0,69 dan p-value-nya 0,40. Teman-teman bisa melakukan hal yang sama untuk pasangan-pasangan kelompok lainnya. Sehingga di sini sudah diperoleh nilai F rasio dan p-value-nya.
Untuk kriteria uji, tolak H0 jika ada salah satu pasangan yang p-value-nya kurang dari alfa. Karena di sini pasangan eksperimen 1 dengan kontrol p-value-nya 0,04, artinya lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Sehingga kita yakin 95% bahwa data tidak homogen. Karena data tidak berdistribusi normal dan tidak homogen, maka kita lanjut melakukan uji Kruskal-Wallis. Setelah menguji normalitas dan homogenitas, kita langsung uji Kruskal-Wallis. Diketahui H0-nya ketiga fungsi di distribusi populasi identik. H1-nya tidak semua dari ketiga populasi mempunyai median yang sama. Diperoleh alfanya 0,05. Untuk statistik uji, kita langsung buka website yang sama, klik kalkulator, lalu cari Kruskal-Wallis. Di sini terdapat treatment 1 sampai 5. Lalu kita salin satu persatu data yang kita masukkan. Untuk eksperimen 1 kita taruh di treatment 1. Eksperimen 2 kita taruh di treatment kedua. Kemudian untuk kontrol kita input datanya ke treatment ketiga. Kemudian kita pilih signifikan levelnya 0,05. Calculate. Maka kita peroleh H statistik 30,56, kemudian p-value-nya kurang dari 0,00001. Untuk kriteria uji, tolak H0 jika p-value kurang dari alfa. Karena p-value-nya kurang dari 0,00001, maka lebih kecil dari alfa, H0 ditolak. Berdasarkan data, kita yakin 95% bahwa ada perbedaan rata-rata dari ketiga pertemuan. Karena H0 ditolak, maka kita perlu melanjutkan perhitungan dengan melakukan perbandingan berganda. Untuk menghitungnya, kami lakukan secara berpasang-pasangan, yaitu terdapat 3 pasang dengan rincian pasang pertama yaitu eksperimen 1 dan eksperimen 2, pasang kedua eksperimen 2 dan kontrol, pasang ketiga kontrol dan eksperimen 1. Kemudian langkah pertama dalam melakukan perbandingan berganda ini, kita harus mencari peringkat atau R besar dengan menggunakan Excel agar lebih mudah dan cepat. Kemudian, melakukan dengan menggabungkan peringkatnya, lalu menggunakan rumus sama dengan rank.avg, kemudian blok, jangan lupa diberi tanda dolar. Lakukan itu pada data kedua dan ketiga juga. Lalu, didapatkanlah peringkatnya. Kemudian, di sini terdapat N kecil, yaitu jumlah pada setiap datanya. Untuk N besar adalah jumlah seluruh data. Setelah itu, mari kita langsung menghitung menggunakan rumus yang ada di kotak kuning. Hitung yang ada di sebelah kanan terlebih dahulu, yaitu menghitung Z, di mana Z adalah 1 dikurangi alfa, alfanya 0,05, dibagi K, K-nya itu jumlah kelompok, yaitu 3, dikali K dikurangi 1, berarti 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Setelah itu didapatkanlah hasilnya, Z 0,991667. Maka kalian tinggal mencari di dalam tabel Z, jawabannya adalah 2,4. Setelah itu, lakukan perhitungan selanjutnya 2,4 dikali akar ini. Kemudian didapatkan hasil seperti yang di bawah ini. Kalian bisa melanjutkan perhitungan pada kelompok-kelompok berikutnya. Setelah itu, lanjutkanlah perhitungan yang ada di sebelah kiri ini, rumusan di sebelah kiri, dengan R besar I dikurangi R besar J. Keterangannya yaitu R kecil 1 dibagi N1. Contohnya, misalkan pada kelompok pertama, berarti R kecil 1 per N1 dikurangi R kecil 2 per N2, maka dapatkan hasil seperti ini. Lakukanlah perhitungan pada kelompok-kelompok berikutnya. Setelah semua didapatkan, maka jika tandanya lebih besar, berarti terdapat perbedaan. Dari hasil perbandingan berganda, didapat bahwa kelompok yang memiliki perbedaan hasil belajar adalah kelompok eksperimen 1 dengan eksperimen 2 dan eksperimen 2 dengan kontrol. Kesimpulan secara umum yaitu berdasarkan data yang ada, kita yakin 95% bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang mendapat pembelajaran metode TWS, STAD, dan expository. Dengan rincian bahwa perbedaan ditunjukkan dari kelompok yang mendapatkan metode TPS dengan STAD, kelompok yang mendapatkan metode STAD dengan expository. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.